Kita mulai ya pelajaran pada pagi hari ini, yakni tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bab pertama yang ada di tema 1, yakni tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, apakah kamu tahu? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila disusun oleh para pendiri bangsa dan disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita bangsa dan memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi Pancasila, seperti yang kita ketahui, ada 5. Dan di sebelah kanan ada lambang-lambang Pancasila dan burung Garuda Pancasila. Sila pertama lambangnya adalah bintang, sila kedua lambangnya adalah rantai, sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin, sila keempat lambangnya kepala banteng, dan sila kelima lambangnya padi dan kapas. Selanjutnya nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Pengakuan ini diwujudkan dengan dianutnya suatu agama dan kepercayaan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga mengakui adanya perbedaan agama dan kepercayaan di masyarakat. Perlu diketahui bahwasanya di Indonesia itu ada 6 negara yang sudah diakui, yakni ada agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati kepercayaan orang lain, bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatakan bahwa bangsa Indonesia menganggap setiap orang memiliki persamaan derajat, kedudukan, dan hak asasi manusia. Nah, nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat, sikap tenggang rasa, saling peduli kepada orang lain, rasa saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai yang terkandung pada sila Persatuan Indonesia adalah mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menyatakan bahwa Indonesia mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Musyawarah adalah cara membuat keputusan bersama yang paling sesuai dengan Pancasila. Nah, nilai yang terkandung pada sila keempat ini adalah mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatakan bahwa bangsa Indonesia ingin menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan dapat tercapai apabila setiap warga negara Indonesia menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya. Nilai yang terkandung pada sila kelima ini adalah bersikap adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, selanjutnya contoh sikap penerapan sila Pancasila. Ini ada sila pertama,
yakni percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Nah, kita kan beragama Islam, berarti kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Nah, di sini kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Benar sekali. Selanjutnya, saling menghormati antar umat beragama. Berarti kita tidak boleh mengolok-ngolok atau mengejek agama orang lain. Benar sekali. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Nah, ini misalkan kalian bertemu dengan orang Kristen, kalian beranggapan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang baik, maka kalian memaksa teman kalian untuk masuk ke agama Islam. Nah, itu tidak boleh karena agama itu tidak bisa dipaksakan. Seperti itu. Selanjutnya di sila kedua. Yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Ketika kita berteman, kita itu tidak boleh apa? Benar sekali, kita itu tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Jadi misalkan kalian berteman hanya dengan teman kalian yang pandai saja. Kemudian, kalian hanya mau berteman dengan yang kaya saja. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Nah, selanjutnya nih, menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Bahwasanya kita itu sama diciptakan oleh Allah. Kita itu adalah sama-sama makhluk Allah. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan makhluk Allah. Seperti itu. Kemudian membela kebenaran dan keadilan. Berarti kita harus membela kebenaran, mana yang benar dan mana yang adil. Kalau yang salah ya jangan dibela, seperti itu. Selanjutnya, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak kita di sekolah mendapatkan pendidikan. Kewajiban kita adalah belajar, benar sekali. Dan yang terakhir, tidak melakukan diskriminatif atau diskriminasi, atau bisa kita sebut memilih-milih teman. Nah, sama seperti di atas, karena kita itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh sama, berarti kita tidak boleh membeda-bedakan teman, seperti itu. Selanjutnya, contoh sikap penerapan sila Pancasila, sila ketiga, yakni cinta pada tanah air dan bangsa, pasti. Menjaga nama baik bangsa dan negara, pasti. Tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Kemudian, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan yang terakhir mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita tinggal di Indonesia, berarti kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan mencintai produk-produk lokal atau produk-produk buatan warga Indonesia. Benar sekali. Selanjutnya, ada sila keempat. Ini selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, menghormati hasil musyawarah. Nah, di sila keempat ini kita dianjurkan untuk melakukan musyawarah ketika kita mendapatkan suatu masalah yang harus kita selesaikan. Benar sekali. Dan ketika musyawarah itu sudah ditetapkan hasilnya, maka kita harus menghormati hasil tersebut, harus menerima. Yang terakhir, ikut serta dalam pemilihan umum.
Selanjutnya ada sila kelima, sila yang terakhir. Ini yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Jadi misalkan ada orang yang minta-minta, jika kita punya uang maka kita kasih, jika kita tidak maka kita doakan saja. Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Misalkan Adik Aldi suka menggambar dan gambarannya itu bagus sekali. Kita memujinya. Wah, Mas Aldi gambarnya bagus sekali. Aku mau dong diajarin. Menghargai, jangan diolok-olok, gambaranmu jelek sekali. Nah, gitu nggak boleh ya. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Jadi itu punyaku, bukan punyamu. Hei, itu wilayahku. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan orang lain. Nah, selanjutnya ini ada penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila itu dibagi menjadi tiga. Dibagi tiga ya, yakni yang pertama lingkungan rumah, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Lingkungan rumah bisa kita lakukan dengan keluarga kita. Lingkungan sekolah bisa kita lakukan dengan teman-teman kita, bapak ibu guru kita, atau teman kita yang ada di satu kelas. Sedangkan di lingkungan masyarakat bisa kita lakukan dengan tetangga kita. Oke. Nah, yang terakhir, Bufa kasih oleh-oleh ya. Ini ada di buku siswa, silakan kalian kerjakan. Yang pertama, yang di sebelah kiri. Nah, untuk yang nomor 2, 3, 4, sama 5, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang ada di atas ya. Jadi misalkan ini pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas itu mencerminkan sila berapa aja. Ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada persatuan Indonesia, dan seterusnya. Dan sebelah kanan, kalian amati perilaku orang-orang di sekitarmu, tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalkan, di sekolah ada pemilihan ketua kelas. Kalau di rumah ada apa? Masyarakat ada apa? Di bangsa dan negara ada apa? Oke, setelah ini, Bufa akan memberikan tanggung jawab. Silahkan simak di videonya ya. Terima kasih.